Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih sistem gerak pada manusia. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang fungsi rangka, jenis-jenis tulang yang menyusun rangka. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu hubungan antar tulang atau disebut persendian. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba kalian gerakan leher, kemudian gerakan siku. Apakah gerakan yang ditimbulkan sama? Ternyata berbeda ya. Jadi apa itu sendi? Ada berapa jenis sendi itu? Nah, sendi adalah tempat bertemunya dua buah tulang. Sendi diikat oleh ligamen dan tendon atau urat otot. Ada 3 macam atau jenis sendi, yaitu yang pertama sinartrosis, sendi yang tidak dapat bergerak karena tidak memiliki celah sendi, sehingga dijuluki dengan sendi mati ya, karena diam. Kemudian yang kedua yaitu ampiartrosis, sendi dengan gerakan terbatas. Yang ketiga diartrosis, sendi dengan gerakan bebas. Nah, di sini ada 3 macam gambar. Coba kalian setelah mengetahui jenis sendi dan pengertiannya, kalian tentu bisa menentukan dong mana yang termasuk jenis sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Nah, di mana letak sendi sinartrosis itu? Sebelum kalian mengetahui letaknya, ternyata sinartrosis itu dibagi lagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama sinartrosis simfibrosis, sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contohnya terletak pada persendian tulang tengkorak atau disebut sutura. Terbayang dong ya kalau misalnya antar tulang tengkorak ini bergerak, jadi di sini tidak ada gerakan sama sekali ya. Kemudian sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya hubungan antara tulang rusuk atau kosta dan tulang dada atau sternum. Dan juga terdapat pada cakram epifisis, yaitu antara diafisis dan epifisis yang terletak pada tulang pipa. Kemudian di mana letak sendi ampiartrosis? Nah, sama halnya dengan sinartrosis, ampiartrosis juga dibagi 2. Yang pertama yaitu ampiartrosis simfisis, sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut pipih. Contohnya adalah hubungan antara ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae dan sendi antara tulang kemaluan atau simfisis pubis. Yang kedua yaitu ampiartrosis syndesmosis, sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya persendian antara tulang betis dan tulang kering atau antara tibia dan fibula ya. Nah, yang ketiga yaitu diartrosis. Mungkin ini ya sendi yang selama ini kalian tahu karena gerakannya sangat bebas gitu ya. Terlihat gerakannya. Ada dan paling banyak ya, ada 6 macam. Yang pertama sendi peluru, kemudian sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur atau sendi geser, dan yang keenam yaitu sendi kondiloid atau elipsoid. Nah, apa sih perbedaan dari ke-6 sendi tersebut? Kepoin yuk. Yang pertama yaitu sendi peluru. Bukan peluru untuk menembak loh di sini ya. Sendi peluru itu sendi yang bisa bergerak ke segala arah karena berporos 3. Salah satu ujung tulangnya berbentuk mirip bola dan ujung tulang lainnya seperti mangkuk. Di mana letaknya? Yaitu hubungan antara tulang lengan atas atau humerus dengan gelang bahu dan antara tulang paha atau femur dengan gelang panggul ya. Kemudian yang kedua yaitu sendi engsel. Merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Nah, pasti kalian tahu dong yang mana letaknya? Yaitu pada tulang lutut dan siku ya. Kemudian yang ketiga yaitu sendi pelana. Istilah pelana pasti kalian ingatnya pelana kuda ya. Dan memang sendi ini bentuknya mirip dengan pelana kuda. Jadi sendi pelana itu membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah
yakni ke samping kiri dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Contohnya sendi pelana itu yaitu sendi di bagian pangkal ibu jari ya. Kemudian yang berikutnya yaitu sendi putar. Sendi putar ya, salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Jadi salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satu memutarinya. Contohnya sendi antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Nah, dengan adanya sendi putar ini kita bisa menengok ke kiri dan ke kanan ya. Berbeda dengan ikan itu hanya bisa melirik ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang berikutnya yaitu sendi luncur atau sendi geser. Sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Kenapa? Karena kedua ujung tulangnya agak rata ya. Jadi hanya menimbulkan gerakan menggeser. Contohnya yaitu sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir yaitu keenam, sendi kondiloid atau elipsoid, yaitu sendi yang punya gerakan dua arah, bisa ke depan dan ke belakang, bisa juga ke kanan dan ke kiri. Contohnya sendi antara tulang pengumpil atau radius dan tulang pergelangan tangan. Nah, itu ya macam sendi dan juga letak-letaknya di dalam tubuh kita. Kita harus bersyukur ya memiliki sendi. Bayangkan kalau tidak ada sendi, tulang-tulang itu terpisah, tidak ada yang menghubungkannya. Nah, rasa syukur itu salah satunya kita wujudkan dengan menjaga kesehatan sendi. Dengan apa? Dengan menerapkan pola hidup sehat. Apa saja itu? Yuk kepoin. Nah, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan bergizi. Banyak makanan yang bagus untuk kesehatan sendi, misalnya buah-buahan, sayuran, susu ya, minyak zaitun, ikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, olahraga secara teratur. Nah, jangan lupa sebelum memulai olahraga harus pemanasan terlebih dahulu supaya sendi kita tidak kaget ya. Yang ketiga yaitu menjaga berat badan. Jadi jangan sampai obesitas karena nanti sendinya berat untuk menopang tubuh yang berat badan yang berlebihan ya. Kemudian yang keempat yaitu jangan merokok, karena merokok juga tidak baik untuk kesehatan sendi, rokok itu ya. Kemudian yang kelima, hindari duduk terlalu lama, misalnya nonton TV seharian gitu ya, duduk, atau misalnya mengerjakan sesuatu tugas di depan laptop duduk lama. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan yang menuntut kalian untuk duduk lama, itu kalian harus selingi, misalnya 15 menit kalian keluar ruangan dulu, cari udara segar gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian materinya sudah selesai ya. Sekarang saatnya kuis. Kuisnya kalian menjawab pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 jenis persendian. Yang kedua, tuliskan 6 macam sendi diartrosis dan jelaskan masing-masing sendi tersebut. Yang ketiga, tuliskan 5 cara menjaga kesehatan sendi. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.